Seperti yang diketahui, kalau Izana merupakan orang yang mampu menandingi kekuatan Maiki yang tak terkalahkan. Dan bisa saja saat itu juga, Izana mampu mengalahkan Maiki. Di video kali ini saya akan membahas kisah Izana Kurokawa. Kalau kalian ingin tahu kisah Izana ini, silahkan ditonton sampai habis. Let's go! Izana dulunya memiliki sifat yang baik hati. Namun dark impulsifnya muncul ketika Izana menyadari kalau Sano Shinichiro bukanlah kakak kandungnya. Dan dia pun kemudian membenci Miki dan sangat ingin menghancurkannya. Sejauh ini, Izana adalah musuh terkuat sebelum Arc Bond 10. Karena hanya dialah yang mampu tendangan nuklir milik Miki berkali-kali dengan mudah. Kisah Izana dimulai ketika dia masih kecil. Pada saat itu, Izana diadopsi oleh keluarga lain dan dirinya pun harus terpisah dengan Emma. Sebelum berpisah, Izana berjanji kepada Emma, kalau mereka akan bertemu lagi. Namun sejak remaja, Izana sudah tidak pernah lagi menemui Emma. Ketika Izana di sekolah, dirinya selalu melamun dan sangat ingin mempunyai seorang kakak. Hingga suatu hari, datanglah Sano Shinichiro dan mengatakan kepada Izana kalau dirinya adalah kakak Izana. Shinichiro kemudian mengajari Izana tentang motor, agar Izana bisa menghilangkan rasa kebosanan dan pusing di kepalanya. Selain itu, Shinichiro juga mengajarkan Izana cara berkelahi, dan mengajarkan apapun yang dibutuhkan oleh Izana. Izana pada saat itu sangat bahagia memiliki seorang kakak yang bernama Shinichiro. Hingga beberapa tahun kemudian, saat Izana mulai tumbuh, Izana mengunjungi Shinichiro dan mengajaknya untuk jalan dengan motor yang baru dimilikinya. Di perjalanan, Shinichiro mengatakan kepada Izana, "Kenapa kau keluar dari sekolah reformasi?" Izana hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Shinichiro. Kemudian Izana bertanya kepada Shinichiro, "Apa kau mau aku ambil alih generasi Black Dragon selanjutnya? Karena itu penting bagimu. Aku ingin melindunginya." Shinichiro mengatakan akan meninggalkan Black Dragon kepada saudaranya yaitu Izana dan Miki. Izana yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan berpikir kalau Shinichiro bukan kakak kandungnya. Memang sih, kalau Shinichiro ini bukanlah kakak kandungnya Izana, tapi Shinichiro ini adalah kakak tirinya Izana. Di saat Izana berumur 12 tahun, dia pernah dikeroyok oleh sekumpulan orang dan berakhir terluka parah. Setelah Izana pulih, Izana pergi membalas dendam kepada mereka satu persatu. Kekuatan milik Izana berasal saat dia sendiri. Karena bagi Izana, kesendirian adalah sebuah kekuatan. Karena Izana sadar kalau dirinya tidak memiliki siapapun. Beberapa tahun kemudian, Izana masih tetap iri kepada Miki dan berambisi untuk menghancurkannya. Izana kemudian menjadi ketua geng Black Dragon generasi ke-8, dan sengaja mengganggu Kazutora yang saat itu berada di wilayah geng Black Dragon. Rencana Izana tersebut berhasil dan membuat Miki membuat gengnya sendiri. Dan kemudian, geng Tokyo Manji yang beranggotakan 6 orang tersebut, pergi untuk berhadapan dengan ketua geng Black Dragon generasi ke-9, yaitu Shion Madarame. Toman yang hanya beranggotakan 6 orang berhasil mengalahkan Black Dragon generasi ke-9. Beberapa waktu kemudian terjadi insiden yang menyebabkan Shinjiro mati. Izana yang mengetahui hal itu, langsung depresi. Kisaki yang melihat Izana yang sangat depresi, kemudian mencoba memanfaatkannya. Dan kemudian Izana terpengaruh dengan hasutan Kisaki. Dan Izana pun menciptakan geng Tenjiku, untuk menghancurkan Toman. Kakuchu yang merupakan sahabat Takemichi, sekarang menjadi tangan kanan Izana Kurokawa. Mereka berdua ini sudah lama berteman. Dulu waktu kecil, Izana yang dibuang oleh orang tua angkatnya, dia pun ditempatkan di rumah panti asuhan. Saat itu, Izana bertemu dengan Kakucho yang menangisi keluarganya yang telah mati. Izana kemudian menjadikan Kakucho sebagai pelayannya, dan akan memberikan arti dalam hidup untuk Kakucho. Kakucho kemudian kembali merasa hidup, yang sebelumnya, Kakucho sangat ingin mengakhiri hidupnya. Izana kemudian mengajarkan semua hal kepada Kakucho, hingga akhirnya, Kakucho tumbuh jauh lebih kuat. Kakucho sangat tidak menyukai Kisaki, karena Kisakilah yang memberi Izana pengaruh yang buruk. Izana bahkan tega membiarkan Kisaki membunuh saudaranya, yaitu Emma, demi melancarkan rencananya untuk membuat Miki depresi. Dan kemudian, Izana akan mengambil alih Toman, sekaligus mengendalikan Maiki. Saat pertarungan antara Tenjiku melawan Toman, Miki yang depresi datang untuk melawan Izana.
Di saat itu, Izana mampu mengimbangi Maiki. Dia bahkan mampu menahan serangan Maiki berkali-kali, dan kemudian membalasnya. Tapi, karena Izana selalu ditanya-tanya oleh Maiki, konsentrasi Izana menjadi terganggu, dan akhirnya Izana dikalahkan oleh Maiki. Izana yang saat itu sudah kehilangan akalnya. Izana kemudian mengambil pistol dan mencoba untuk membunuh Maiki. Namun Kakucho menghalangi Izana, dan mengatakan, kalau ini sudah selesai. Kisaki lalu menembak Kakucho dari belakang. Kakucho yang sedang sekarat, mencoba menyerang Kisaki. Kisaki kemudian menembak Kakucho lagi. Namun, Izana melindungi Kakucho, hingga Izana sekarat. Sebelum mati, Izana mengatakan kalau Maiki bukanlah saudara tirinya. Izana menceritakan, ketika dirinya masih remaja, Izana menemui ibunya dan bertanya, kenapa aku ditinggalkan? Ibunya mengatakan, kalau Izana bukanlah anak kandungnya. Ibunya juga berkata, kalau Izana adalah anak haram dari mantan suaminya. Mendengar hal itu, Dark impulsif Izana muncul, dan dia sangat kecewa kepada Shinichiro, karena tidak memberitahunya dari awal. Shinichiro memberitahu, walaupun tidak sedarah pun, tidak ada yang berbeda dari kita. Namun, karena perasaan Izana sudah ngelek, Izana tidak bisa memahami apa yang dikatakan Shinichiro. Saat Izana tertembak oleh Kisaki, Izana meminta Maiki untuk menyelamatkannya. Maiki merasa bersalah, karena gagal menyelamatkan Izana. Izana yang sedang sekarat bersama Kakucho, kemudian mengingat kenangan mereka berdua saat masih kecil, dan Izana pun mati. Nah itu dia pembahasan mengenai kisah Izana Kurokawa. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Terima kasih.